Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di David 13 dan hari ini aku bakal nge-review kopi dari Den and Deluca lagi. Ini yang House Blend Medium Roast. Ini adalah blend kopi dari Guatemala dan Brasil. Medium Roast ini testingnya raspberry, milk coklat, dan honey. Mari kita buka. Jujur aku emang belum nyobain kopi yang vanilla yang ini. Bagaimana kita coba bau seperti apa? Nah ini bau arabikanya cukup kerasa nih kalau yang ini daripada yang kamaran yang di cave itu kan. Nah itu menurutku baunya kok kayak, tapi dia kayak punya bau-bau khas gitu ya. Ya bau-bau kopi komersial pasti ada seperti bau-bau khasnya gitu. Yang medium roast walaupun dia main light kayak gitu tetap ya kayak ada standarnya sendiri lah gitu kalau kalian sadar. Kita buka ini, tapi ini dari baunya sih kerasa arabica. Ini habis itu langsung kita seduh ya apa baru kita membahas tentang kopi Den and Deluca itu. Oke, mari kita cobain. Dan kopi ini itu walaupun di roasting di Jepang, dia emang bukan kopi asli dari Jepang. Nggak tahu ya, kayak Blue Bottle, kayak Arabica yang persen Arabica itu dia kopinya dari Jepang langsung atau enggak. Dan ya tapi jangan kan gitu, kayak kopi Turki aja yang waktu aku review itu kopinya juga dari Brasil. Rata-ratanya emang kayak gitu ya, walaupun dinamain kopi Turki atau kopi Jepang itu ya mungkin zaman sekarang udah gara-gara dijual market Jepang dan di roasting di Jepang masuknya jadi kopi Jepang gitu ya. Mungkin bisa aja sih. Oke, mari kita cobain kopinya. Iya, walaupun kemarin yang dark roast sama medium roast dia itu rasanya hampir-hampir sama, tapi kalau ini mungkin sedikit apa ya, sedikit dapat asamnya dikit sih daripada yang kemarin. Tapi aku nggak tahu kenapa kalau kopi komersial itu pasti aroma dan rasanya itu hampir-hampir sama, apalagi yang berbau kopi instan yang serbuk, yang dihidrat gitu kan, itu ya itu aromanya hampir sama itu. Kalau kayak gini ya apa ya, tapi yang aku boleh jujur sih ya emang iya, kalau kopi-kopi di Jepang kayak ini kan hitungannya kopi komersial, ini rasanya sedikit lebih baik daripada kopi komersial Indonesia. Dan seperti video sebelumnya yang sudah aku kasih tahu, emangnya harusnya di Indonesia itu harus ada suatu revolusi kopi komersial biar orang Indonesia juga menikmati kopi, ya juga menikmati kopi, bukan kopi ya dengan campuran bla bla bla. Ya aku sebenarnya nggak mempermasalahkan kopi campur jagung. Kadang kan ada kan yang di TikTok atau di sosmed itu kayak ngomongin kopi itu nggak 100% kopi karena ada campuran jagungnya. Masa kopi naik harganya tapi kopi-kopi komersial harganya tetap nggak naik yang parah kayak gitu. Kalau bisa dibilang sih aku ya juga daily terkadang masih minum kopi komersial, apalagi kalau nongkrong gitu kan, ya nggak mungkin setiap saat harus di specialty cafe gitu kan, ya nggak mungkin banget. Nggak ada yang salah, tapi kalau kalian ingin mendapatkan sensasi kafein yang beneran itu ya harus dari kopi beneran dong. Kalau dari
kopi campuran jagung itu kalau menurutku efeknya itu nggak seperti kopi yang bener-bener kopi tanpa campuran kayak gitu. Ya kalau kalian merasakan itu pasti ya ya pengaruh juga. Misalnya kalau kalian biasa minum kopi yang murni kopi dari biji kayak gitu, dan misalnya kalian minum kopi yang ada campuran jagungnya, pasti kalian jujur aja kalau misalnya kalian minum kopi yang ada campuran jagungnya itu pasti nggak bertenaga seperti kalian minum kopi yang bener-bener kopi murni. Oke, kembali ke topik. Kita membahas tentang Via Angelica ini. Dan ya, mereka nggak ngasih nyebutin kayak kopi ini ada berapa persen robusta, ada berapa persen arabikanya, dan berhasilnya berapa persen, Guatemalanya berapa persen. Tapi ya kalau misalnya di bungkusnya itu ada kok kayak menceritakan ini asalnya dari mana. Mungkin aku bisa sertain juga nanti di deskripsi, atau nanti aku masukin ke editing video juga. Tapi kalau dari notesnya dia kerasa asam, ya asamnya kerasa. Apakah ini kerasa sweetness honey? Ya ada rasa sweetnya. Tapi yang aku dapetin ya mungkin seperti apa ya, palm sugar kayak gitu mungkin. Tapi kalau aku nemuin notes milk coklat atau raspberry gitu enggak ya. Tapi ya itu tergantung apa yang sering kita konsumsi setiap hari dan makanan apa yang kita ketahui. Nah, misalnya ada notes raspberry itu notesnya seperti apa sih? Ya kita juga nggak bakal tahu kalau misalnya kita nggak pernah nyoba. Jadi aku juga dulu waktu pertama kalinya belajar testing notes itu, kita jangan ragu-ragu dengan apa yang kita rasain, karena apa yang kita rasain dan orang rasain itu pasti berbeda. Seperti itu. Ya mungkin itu aja teman-teman reviewku tentang Deluca ini, karena kan kopi komersil apalagi ini dari Jepang, aku kurang tahu tentang filosofinya karena aku emang orang Indonesia. Itu aja. Terima kasih telah nonton dan salam kopi.